bahwa kita tidak ada punya kemampuan untuk beramal. Kita tidak punya kekuatan untuk beramal kalau tidak ada daya dan upayanya Allah. Kita tidak bisa berkehendak untuk beramal kecuali dikehendaki oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimahumullah, berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana ulumihi wa asrari. Janganlah kamu menuntut kepada Allah, menuntut gantian, ganjaran atas suatu amal yang mana engkau tidak memperbuat akan amal itu. Cukup dari balasan bagi engkau atas amal itu bahwa adalah Allah menerima amal tersebut. Maksudnya adalah apabila engkau beramal, wahai seorang murid, akan suatu amalan, baik itu amalan sembahyang atau lainnya, puasakah, hajikah, sedekahkah, salawatkah, zikirkah, maka yang demikian itu adalah kehendak daripada Allah, hidayah dari Allah, taufik dari Allah, dan daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita sembahyang, nah kita sembahyang itu dikehendaki oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, dengan kekuatan dan daya upaya Allah, lalu kita bisa sembahyang, lalu bisa kita puasa, lalu kita bisa berjihad dan lain-lain. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma tasha'un illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Dan tidaklah kamu berkehendak melainkan bahwa menghendaki oleh Allah Tuhan semesta. Artinya kita tidak akan bisa berkehendak untuk sembahyang kecuali dikehendaki oleh Allah. Kita tidak bisa berkehendak untuk bersedekah kecuali dikehendaki oleh Allah. Kita tidak bisa menghendaki menuntut ilmu kecuali dikehendaki oleh Allah. Nah, itu jelas firman Allah bahwa kita tidak ada punya kehendak. Wa qala, dan firman Allah lagi, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu, dan Allah pula yang menciptakan amal perbuatan kamu. Bahwa kita tidak ada punya kemampuan untuk beramal, kita tidak punya kekuatan untuk beramal kalau tidak ada daya dan upayanya Allah. Kita tidak bisa berkehendak untuk beramal kecuali dikehendaki oleh Allah. Bila mana sudah jelas yang demikian tadi, sudah jelas bahwa kita kada berkehendak kecuali kehendak dari Allah. Kita kada bisa melakukan apapun kalau tidak dilakukan oleh Allah. Nah, kalau sudah jelas itu, maka bagaimana patut dengan engkau bahwa engkau menuntut ganjaran atas amalan yang bukanlah engkau pada hakikatnya melakukan amalan itu. Wa innama anta muktasibul amal, engkau itu hanya adalah berusaha amal, la khaliqul amal, bukan menciptakan amal. Nah, para muhibbin rahimahumullah, jadi ini alasan, dalil kenapa kita kada cucuk, kada bagus kalau beramal itu minta upah lawan Allah, minta pahala lawan Allah, kada cucuk. Kenapa? Karena amal itu bukan kita yang beramal pada hakikatnya. Kehendak-kehendak dari Allah, daya upaya dari Allah, semua ampun Tuhan. Kita hanya berusaha untuk beramal. Dan apabila engkau beramal satu amalan, lalu minta gantian kepada Allah, minta ganjaran kepada Allah. Ya Allah, berilah sembahyangku ini pahala.
Ya Allah, berilah sembahyangku ini surga sebagai gantiannya. Nah, maka engkau itu jahil dengan Allah. Jahil dengan Allah. Jahil dengan kehendak Allah. Jahil dengan taufik dan hidayah serta daya upaya dari Allah. Berarti kita ini kada tahu. Kada tahu pada bahwa Allah yang menggerakkan hati kita untuk beramal. Kita kada tahu bahwa Allah itulah yang memberikan daya upaya kepada kita sehingga bisa beramal. Kita kada tahu bahwa kita beramal itu dengan taufik dan hidayah dari Allah. Nah, kada tahu. Dikira ampun saurang, dikira kehendak-kehendak saurang, dikira kemampuan-kemampuan saurang, dikira lagi daya upaya saurang, dikira pulang kita beramal itu manfaatnya untuk Allah, lalu minta upah jadinya. Nah, itu sebabnya. Itu sebabnya kita minta upah itu, karena kita merasa awak-awak kita, tubuh-tubuh kita, gerak-gerak kita, kekuatan-kekuatan kita, dan amal kita ini manfaatnya kepada Allah. Lalu kita minta upah. Lalu kita minta upah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apabila engkau itu beramal suatu amal dan engkau menuntut ganti daripada amal itu, sembahyang hendak surga, bersedekah hendak bertambah-tambah rezeki, macam-macam kehendak dengan amal. Nah, maka itu engkau jahil dengan Allah, jahil dengan kehendaknya, taufiknya, hidayahnya, daya dan upaya. Wal jahil billah yastahiqqul iqab min. Orang yang jahil dengan Allah itu berhak disiksa oleh Allah. Nah, orang jahil dengan Allah itu berhak disiksa oleh Allah. Kita ini beramal selama ini minta surga, kita beramal selama ini minta keselamatan kepada Allah. Nah, mestinya disiksa, dihukum oleh Allah karena kita jahil. Nah, apabila Allah kadang menghukum kita, bahkan menerima amal kita itu, serta jahilnya kita dengan Allah, maka itu merupakan anugerah dan kebaikan yang besar dari Allah kepada engkau. Orang itu beramal dengan amalannya hendak surga, diterima Allah amalannya, padahal mestinya disiksa. Berarti itu adalah anugerah yang besar bagi Allah kepadanya, ihsan Allah yang besar, kebaikan Allah yang besar kepadanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang beramal menuntut ganti, menuntut upah, menuntut pahala, itu orang yang ragu-ragu atas janji Allah, sebagaimana disebut pada hikmah yang dahulu. Karena kita kada yakin dengan janji Allah, lalu kita menuntut upah, menuntut upah. Coba kalau yakin, kita kalau yakin, kita kada akan menuntut upah kepada Allah. Kita baru mau hutangi orang, menghutangi, kita yakin orang itu bayar pada waktunya, maulah kita tagih orang itu. Kada mungkin kita menagih karena kita yakin bahwa dia bayar pada waktunya. Nah, demikian pula Allah yang menjanjikan kepada kita berbagai macam kebaikan. Allah menjanjikan bila sembahyang ini, bila puasa ini, bila zakat itu dijanjikan macam-macam oleh Allah, dan kita beramal itu untuk itu, berarti kita kada yakin dengan Allah. Buktinya apa? Bukti kita menuntut kepada Allah dengan amal perbuatan itu. Wajahilun billahi ta'ala, dan orang yang beramal menuntut gantian tadi jahil dengan Allah ta'ala tadi, jahil dengan Allah, jahil dengan dirinya sendiri. Wa ghairu mustahin minallahi ta'ala, dan orang yang menuntut balasan dengan amal itu kepada Allah, itu orang yang tidak malu daripada Allah, itu ada sopan lawan Allah. Lianna faidatul amal ta'udu ila nafsil amil, karena faidah beramal itu kembali kepada diri orang yang beramal. Nah, para muhibbin rahimakumullah, faidah amalan yang kita perbuat, sembahyang. Nah, sembahyang yang kita lakukan ini ada faidah-faidah yang kembalinya kepada kita, manfaatnya kepada kita, bukan kepada Allah. Andai kata seluruh alam semesta ini tidak ada orang yang sujud kepada Allah, sedikit pun tidak akan mengurangi kebesaran dan keagungan Allah. Nah, seluruh alam ini
Seorang pun tidak ada yang sujud kepada Allah. Seluruhnya seperti Abu Jahal. Sedikit pun tidak akan mengurangi keagungan, kebesaran, kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak perlu kepada amal kita. Andai kata seluruh alam semesta ini orang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh manusia dari Adam sampai hari kiamat semuanya seperti Rasulullah, seluruhnya taat patuh kepada Allah, sedikit pun tidak akan menambah kebesaran Allah, tidak akan menambah keagungan Allah, tidak akan menambah kesempurnaan Allah. Jadi jelas bahwa kita beramal itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita. Nah, kalau kita beramal faedahnya untuk diri kita, apakah tidak malu kalau kita minta balas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Sumu tasihu, puasalah kamu, niscaya kamu sehat." Nah, faedah puasa itu kembali kepada yang puasa. Bersedekahlah agar kamu terpelihara dari bala dan bencana. Nah, kemana kembalinya faedah sedekah? Kepada kita. Salatlah kamu agar terhapus dosa-dosa kalian, kembali kepada kita. Jadi kalau kembali kepada kita, kenapa kita mesti minta balas kepada Allah atas amalan-amalan itu? Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita minta balas kepada Allah, kita orang yang tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dicontohkan. Nah, contohnya ujar seorang dokter, pasien, kamu harus olahraga setiap hari, olahraga dari jam 6 sampai jam 7 tiap hari. Nah, ini dokternya menyuruh pasien ini olahraga. Kenapa? Karena olahraga itu dianggap dokter ini perlu bagi si pasien ini agar dia sehat. Nah, olahraga si pasien ini tiap hari, patutlah pasien ini minta upah lawan dokter. Aku sudah berolahraga, bayarnya dokter aku, apa gantiannya? Nah, maulah kayak itu. Nah, kan ini orang yang jahil. Orang yang jahil, faedah olahraga itu kemana kembalinya? Ke dokter apa ke kita? Nah, kalau kita olahraga melaksanakan perintah-perintah dokter, kita laksanakan perintah, lalu kita minta upah lawan dokter, itu luput. Jadi orang ini jahil billah, jahil binafsi, lawan Allah jahil, lawan dirinya jahil. Semua perintah Allah pasti membawa kebaikan kepada kita, baik segera, baik zahir atau batin, atau akan datang. Pokoknya setiap kebaikan yang Allah perintah pasti manfaat kepada kita. Setiap kejahatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuk kejahatan dilarang oleh Allah, pasti mudaratnya kepada diri kita, baik langsung atau kemudian baik zahir atau batin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau selama ini kita beramal mengharap sesuatu kepada Allah dengan amal itu, bahwa itu adalah suatu kesalahan yang mesti dirubah, mesti dirubah. Jangan sampai kita tergolong orang jahil, orang yang tidak pemalu kepada Allah, orang yang ragu-ragu dengan janji Allah. Nah, jadi kita mulai sekarang ini kita sembahyang semata-mata melaksanakan perintah Allah. Kita puasa semata-mata melaksanakan perintah. Kita bersedekah semata-mata melaksanakan perintah Allah. Tidak ada harapan-harapan lain dengan sembahyang itu selain keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, perkara kita minta surga kepada Allah itu disuruh. Perkara kita berlindung dari api neraka itu disuruh. Tetapi kita minta kepada Allah surga itu, kita berlindung kepada Allah daripada neraka itu, mesti diakhiri dengan dirahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat engkau ya arham, bukan dengan amal kita. Minta surga kepada Allah, Firdaus, surga yang paling top itu Firdaus. Nah, Rasulullah menyuruh kita mintalah surga Firdaus. Tapi kita minta jangan sekali-kali karena kita melihat kita ini ahli sembahyang, kita melihat ahli puasa, jangan memandang itu kita minta, berarti kita minta ganti. Nah, mintalah surga, mintalah keselamatan neraka semata-mata dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada larangan untuk minta apapun kepada Allah, surga, minta bidadari, minta gedung, minta mahligai apapun, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sekali-kali minta itu diakibatkan karena sembahyang, disebabkan karena sembahyang, karena puasa, jangan. Mintalah kepada Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, perkara kita sembahyang, perkara kita beribadah itu karena menjunjung perintah Allah dan mencari keridhaan Allah. Titik di situ. Titik. Kalaupun ada janji-janji ini, sembahyang ini dapat ini, kita yakin ada perlu minta lagi. Nah, jadi sembahyang, beribadah karena Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Nah, itu. Kalau demikian kita beramal, maka amal kita sudah tergolong ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lagi beribadah karena takut neraka, bukan lagi beribadah mengharap surga. Nah, itu adalah sudah kita tinggalkan di masa-masa yang lampau cara-cara yang demikian. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah tidak menyiksa kita dengan demikian yang dahulu itu. Itu rahmat Allah kepada kita, anugerah kepada kita. Kita masih diberi Allah kesempatan untuk memperbaiki amal kita. Yang dari dulunya karena surga, yang dari dulunya karena takut neraka, sekarang kita beramal karena Allah dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita beramal dengan cara demikian, sedikit pun tidak akan mengurangi janji Allah kepada kita. Bersedekah, sedekah itu menjaga diri daripada bala. Ini janji, sudah janji Allah lewat Rasulullah disampaikan. Sedekah itu menjaga mati jahat. Sedekah itu menambah harta. Macam-macam sedekahnya. Nah, kalau kita beramal karena Allah, mengharapkan bersedekah itu ridha Allah, maka janji-janji itu bahkan lebih sempurna diberikan kepada kita. Lebih sempurna daripada kita bersedekah karena mengharapkan yang demikian tadi. Nah, jadi biasakanlah bersedekah itu karena Allah, mengharapkan ridha Allah, pasti akan dapat faidah-faidah sedekah itu pasti kembali kepada kita karena itu janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.